Good people, BPOM baru saja umumkan vaksin Pfizer dapat digunakan untuk anak usia 12-17 tahun dengan efikasi di atas 95%. Kenapa anak butuh divaksinasi? Salah satunya karena banyak anak yang terpapar COVID-19 tapi tidak bergejala, sehingga bisa jadi carrier bagi lingkungan sekitar yang rentan terhadap corona. Good people, meningkatnya kasus penularan pada usia muda dalam beberapa waktu belakangan membuat Kementerian Kesehatan mengubah pedoman batas usia penerima vaksin COVID-19. Data menunjukkan hampir 260.000 kasus anak di Indonesia. Untuk itulah kelompok anak dan remaja kini juga dimasukkan dalam kategori penerima vaksin corona. Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12-17 tahun. Lalu apa sih syaratnya anak yang akan vaksin corona? Sebenarnya syarat tak jauh berbeda dengan orang dewasa. Tubuh harus dalam keadaan sehat ketika hendak divaksinasi. Jadi para orang tua harus pastikan sang buah hati tidak sedang menderita sakit saat mau jalani vaksinasi COVID-19. Tidak ada persiapan khusus sebenarnya untuk pemberian vaksin pada anak ini. Seperti layaknya pemberian vaksin pada vaksin-vaksin yang lain. Anak tidak boleh sakit atau demam pada saat pemberian vaksin, dan yang penting adalah persiapan mental. Jadi anak harus diberitahu kenapa harus divaksin. Lalu bagaimana dengan anak yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta seperti TBC, asma, kencing manis atau jantung? Sebaiknya orang tua berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang akan merawatnya. Nanti dokter akan mempertimbangkan apakah anak boleh mendapat vaksin COVID-19 atau tidak. Awalnya hanya vaksin Sinovac yang dapat izin Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk diberikan pada anak usia 12-17 tahun. Karena reaksi pasca vaksinasi pada kelompok anak tergolong ringan. Tapi Kamis sore BPOM mengumumkan vaksin Comirnaty dari Pfizer juga dapat digunakan anak di atas 12 tahun. Bahkan untuk anak 12-15 tahun efikasinya mencapai 100%. Sebelum disuntik vaksin, anak dan remaja terlebih dulu harus wawancara riwayat penyakit dan jalani tes kesehatan seperti tensi darah, berat badan, dan tinggi badan oleh tenaga medis. Kalau lolos, bisa deh divaksin COVID-19, seperti Akila yang mengaku senang akhirnya bisa mendapat vaksin. Takut atau gimana sih? Deg-degan, 16 tahun dan naik kelas 3 SMK. Berarti dengan adanya vaksin anak ini gimana tanggapannya? Ada juga Dita Sofia Safitri yang jalani vaksin di Mojokerto, Jawa Timur. Awalnya ia merasa tegang, namun usai dilakukan vaksin merasa lega dan percaya diri di tengah pandemi COVID-19. Biasa banget, serasa tubuh jadi kembali sehat lagi. Sebelumnya sempat takut atau gimana? Sebelumnya sempat takut, agak berdek dikit, terus setelah divaksin sudah jadi biasa. Setelah jalani vaksin, anak dan remaja juga dilakukan pemantauan selama 30 menit. Apakah ada reaksi atau tidak sebelum diizinkan pulang. Usai masa pemantauan, anak-anak dapat langsung diberikan sertifikat bukti vaksin COVID-19. Vaksin anak ini selain untuk meningkatkan herd immunity, juga sebagai persiapan untuk pembelajaran tatap muka tahun ajaran baru mendatang. Selain itu ada alasan lainnya kenapa anak ikut vaksin. Dari data lembaga Eichmann menunjukkan 67% anak yang terpapar COVID-19 tak bergejala, tapi infeksius atau menular. Dengan divaksinasi setidaknya bisa mencegah anak menjadi carrier atau pembawa yang tanpa disadari bisa menyebarkan COVID-19 kepada lingkungan sekitar, termasuk yang rentan pada COVID-19. Tim Liputan melaporkan untuk NET.